Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus. Apa kabar? Saya berharap kita semua dalam kondisi yang baik dan selalu dapat bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya meskipun kita hidup di tengah masa yang tidak mudah. Saudara, kita akan bersama-sama masuk ke dalam kebaktian doa. Saya mengajak kita semua untuk mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Amin. Saudara, dengarlah nas firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Saudara, kepada Allah yang adalah sumber kekuatan kita, mari kita menaikkan pujian pengagungan kita kepadanya. Ya, Dialah Allah sumber kekuatan kita. Hanya Kau milikku di sorga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau Tuhan milikku di surga, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sebab Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari kita berdoa.
Benar Tuhan, inilah yang menjadi pengakuan kami, bahwa Engkau adalah Allah sumber kekuatan kami. Tanpamu kami binasa. Tanpamu kami menjalani hidup dengan sia-sia, dan tanpamu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Maka terpujilah Engkau ya Tuhan, karena Engkau telah menyatakan dirimu kepada kami, sehingga kami dapat mengenalmu dan mendapatkan anugerah untuk bersekutu denganmu. Bahkan saat ini, ketika kami bersekutu sebagai saudara seiman melalui ibadah doa online, kami percaya hadirat-Mu nyata. Maka apapun yang menjadi kondisi kami saat ini ya Tuhan, bawalah kami untuk menyembah-Mu, mendengar suara-Mu, dan berdoa bagi nama-Mu, sehingga kami pun dimampukan untuk hidup menyenangkan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Dengarlah ya Tuhan yang menjadi doa dan seru kami. Berkatilah ibadah doa online pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Mari kita naikkan pujian ini sebagai pengakuan kita di hadapan Tuhan. Tidak menyerah, karena Dia adalah Allah yang baik dalam kehidupan kita. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema Milikilah hidup yang baik. Nas firman Tuhan kita diambil dari 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-11 sampai dengan 12, berbunyi demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Saudara, tema milikilah hidup yang baik merupakan sebuah tema yang mungkin kebanyakan orang pada waktu dengar ini akan berpikir dan berkata dalam hatinya, saya udah tahu tema ini. Miliki hidup yang baik. Saya merasa bahwa saya udah tahu dan sudah menjalani hidup yang baik seperti ini. Aku rasa aku baik. I feel good. Aku merasa bahwa hidup saya cukup kok. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, suatu ketika ada seorang Kristen berkisah. Dia punya seorang teman yang terlibat dengan perjudian, saudara. Sambil ke gereja tetapi juga sambil terlibat dengan dosa perjudian. Dan ada saudara yang mengasihi dia dan berkata kepadanya, kamu tidak boleh terlibat dengan hidup seperti itu. Saudara tahu apa yang dikatakan oleh orang Kristen yang terlibat dengan dosa itu? Saudara, dia katakan bahwa kita sama-sama ke gereja. Kamu ke gereja, saya juga ke gereja. Kamu pelayanan, saya juga pelayanan. Jalani saja hidup masing-masing. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen yang hidup seperti itu, saudara. Mereka ke gereja dan mereka merasa itu sudah cukup, saudara. Hidup pribadi mereka meskipun di dalam sebuah
Dosa itu urusan mereka, urusi saja urusan kamu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup yang baik saudara, seringkali ini bukan saja antara hitam dan putih saudara. Hitam di dalam arti dosa, putih dalam arti kekudusan atau suci saudara. Tetapi seringkali saudara, yang putih ini dimasuki oleh yang hitam ini saudara, sehingga menjadi abu-abu. Dan banyak orang Kristen hidupnya itu abu-abu saudara. Hidupnya itu dia tahu dia ke gereja, tetapi ada dosa yang masuk di sana dan dia pertama biarkan dan akhirnya terbiasa saudara. Alkitab membongkar adanya jebakan dari kuasa si jahat yang luar biasa saudara. Ada jebakan merasa diri baik saudara, karena sudah terbiasa kelihatan baik. Dia rasa dia good saudara, karena dia terbiasa kelihatan good saudara. Karena dia setiap hari, setiap minggu saudara, setiap bulan dia harus menunjukkan hidup yang baik, kelihatannya baik. Meskipun dia mungkin ada terlibat dengan dosa tertentu, tapi karena dia harus menampilkan itu secara kelihatan, dan dia rasa dia baik saudara. Tetapi dia tahu sesungguhnya dalam hidup dia tidak putih saudara, sudah menjadi abu-abu. Saudara, Hitler pernah berkata bahwa kebohongan yang dibiasakan 2, 3 kali, 4 kali, kebohongan yang diulang-ulang itu akan menjadi kebenaran. Artinya saudara, waktu seorang melakukan sebuah hidup yang bohong saudara, hidup yang penuh dusta, sekali, 2 kali saudara, dia akan rasa salah. Dia ditegur oleh hati nuraninya. Tetapi dia biasakan itu 3, 4, 5, 10 kali, dia akan rasa biasa saja. Dia akan hidup itu sebagai kebenaran. Tuhan Yesus pernah berkisah juga tentang adanya orang Farisi dan pemungut cukai yang datang ke bait Allah untuk berdoa, beribadah kepada Allah. Saudara, doa orang Farisi itu berkata demikian, Tuhan, aku bersyukur karena aku tidak sama seperti orang lainnya. Aku bukan orang lalim, aku bukan orang pezina, aku bukan perampok, bahkan aku bukan pemungut cukai, saudara. Di sana ada pemungut cukai. Dia katakan, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku perpuluhan, aku melakukan Taurat dan aku melakukan segala kebaikan-kebaikan Taurat itu. Tetapi saudara, menarik sekali, pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, dia tidak berani menengadah ke atas, dicatat firman Tuhan. Dan dia sambil menunduk, dia berkata, Tuhan kasihani aku karena aku orang berdosa. Tuhan berkata bahwa pemungut cukai, orang yang terakhir itulah yang dibenarkan Allah. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang merasa dirinya good, I feel okay saudara. Tetapi ternyata di dalam hidupnya Tuhan tidak memperkenannya. Saudara masih ingat seorang pemimpin muda yang datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya, Rabi, guru yang baik, apakah yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah saudara, Tuhan Yesus katakan kamu lakukan Taurat, jangan membunuh, berzina, mencuri dan seterusnya. Dan kemudian dia katakan, aku sudah lakukan itu sejak aku muda. Saudara, Tuhan Yesus katakan, oke, tinggal satu lagi, kamu jual segala hartamu, kamu kasih ke orang miskin dan kamu datang ikut aku. Saudara, apa yang dicatat firman Tuhan? Orang muda itu meninggalkan Yesus. Saudara, menarik sekali, orang muda yang rasa dirinya baik itu mendekati Yesus seolah-olah dia mau beriman, dia mau bersungguh-sungguh ikut Yesus. Dia sudah ada agenda saudara waktu dia lihat Yesus dan mau datang ke Yesus. Tetapi sesungguhnya dia punya self value saudara. Dia rasa I am okay. Dan saya gak perlu ikut perintah Yesus. Yesus kalau dia cocok dengan saya, kompatibel dengan saya, maka saya ikuti perintahnya. Tetapi kalau tidak kompatibel, Yesus dan perintahnya itu hanya optional. Dan saya akan meninggalkan Yesus itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita selalu mengingat ketegasan Kristus ketika Yesus dengan serius berkata untuk orang-orang Farisi dan ahli Taurat, saudara, celakalah kamu yang seperti kubur yang dilapur putih luarnya, tetapi di dalamnya tulang belulang dan penuh dengan berbagai kotoran. Matius 23:27 saudara. Dan Yesus juga katakan bahwa jangan seperti cawan dan pinggan yang dibersihkan luarnya saja, tetapi di dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Matius 23:25. Saudara, Yesus begitu concern dengan kemurnian hati. Tuhan Yesus sangat concern saudara dengan hati yang lurus saudara, straight heart, yang tidak bengkok hatinya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil Tuhan untuk mempunyai hati yang lurus dan juga murni. Hati yang bersih saudara. Di dalam Wahyu dikatakan kamu tidak dingin atau panas. Artinya saudara, mau dingin-dingin, mau panas-panas, tidak bercampur saudara. Hati yang murni untuk Kristus. Inilah yang dikehendaki Allah.
Saudara, orang Kristen yang tidak main-main dengan dosa, itu yang diharapkan dan dikehendaki oleh Tuhan di dalam hidup umatnya. Nah saudara, dosa itu tidak langsung besar saudara, tetapi dosa itu nyicil kecil-kecil dulu saudara, dan yang remeh-remeh dulu. Saudara masih ingat bahasa Yunani dosa hamartia, itu artinya tidak tepat sasaran. Itu diawali saudara, waktu ada sasaran 1 senti saja dilencengkan. Iblis tahu saudara kelemahan saudara dan saya. Dia cukup lencengkan 1 senti saja, atau 1 inci saja, atau setengah senti saja. Nanti saudara dalam jarak ratusan meter, itu akan melencengnya jauh sekali. Dia akan melencengnya sangat jauh sekali setelah 1 kiloan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kita ingat pemazmur di dalam Mazmur 1 berkata bahwa jangan berjalan menurut nasihat orang fasik, jangan berdiri di jalan orang berdosa, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah saudara, kalau saudara perhatikan nas itu baik-baik, saudara, itu adalah gradasi kejatuhan seseorang. Orang itu berjalan, berdiri dan duduk saudara. Jalan menurut nasihat orang fasik, dia jalan dulu saudara. Waktu dia lihat ada gang yang menarik saudara, gang orang berdosa, dia mulai berhenti di situ, dia berdiri di jalan itu. Saudara, dia masuk di situ, dia lihat ada kumpulan pencemooh, dikatakan dia duduk di situ. Nah saudara, jatuh itu enggak langsung jatuh bruk, tetapi jatuh itu fase demi fase. Iblis tahu saudara kelemahan kita, dia kasih kita yang sedikit-sedikit dulu. Kita tahu saudara, orang yang menjadi bandar narkoba itu tidak langsung jadi bandar narkoba. Dia awali dengan pergaulan buruk dan rokok dulu saudara, mungkin sebatang setengah batang. Tapi bertahun-tahun nanti dia akan jadi bandar narkoba jika dia hidup tersesat. Saudara, kita tahu orang yang korupsi itu tidak langsung korupsi saudara sekian banyak uang, tetapi dari awal dia nyontek dulu, dia punya hati yang curang dulu. Saudara, Tuhan Yesus mau berkata, watch your life. Kita terlalu rentan saudara, hati-hati dengan jebakan daripada si jahat. Tadi kita sudah membaca nas firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 11-12 saudara. Petrus mengajarkan kepada kita untuk memiliki cara hidup yang baik. Dan izinkan saya membagikan 2 hal dari Rasul Petrus tentang bagaimana memiliki cara hidup yang baik di tengah dunia ini. Yang pertama saudara, Petrus katakan, jauhkan keinginan daging. The life inside saudara. Ini tentang hidup di dalam diri kita, di dalam hati kita. Saya bacakan saudara ayat 11. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya kamu sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Petrus katakan saudara, jauhkan keinginan daging itu, tinggalkan itu. Nah saudara, saya terjemahkan ini sebagai jaga hati kita. Ini tentang sesuatu yang di dalam diri kita, inside saudara. Di dalam konteks tentu saja orang yang sudah dilahir barukan, orang yang sudah beriman kepada Kristus. Ini tentang hati saudara. Ini tentang cinta kita yang terdalam. Ini tentang fokus hidup kita. Saudara, hati untuk Kristus saudara. Heart for Christ. Ini sangat fundament sekali, sangat mendasar sekali, dan ini sangat ultimat, tinggi sekali. Saudara, jika kita punya hati untuk Kristus, kita akan menjauhi keinginan daging dan dosa. Tetapi jikalau tidak ada hati untuk Kristus, kita belum lahir baru, tentu saja ini adalah hal yang mustahil. Saudara, sebagaimana Paulus katakan, jangan ikuti keinginan daging, matikan itu keinginan daging, kamu ikuti keinginan roh, kata Paulus. Nah, saudara, tentu saja dasar hidup kita dan tujuan hidup kita yang paling tinggi itu adalah Allah sendiri atau Kristus itu sendiri. Roma 11:36, karena segala sesuatu adalah dari Allah, oleh Allah dan kepada Allah. Jadi saudara, dari, oleh, kepada, kita hidup itu dari Allah, oleh Allah dan kepada Allah. Semua untuk Allah. Hidup kita adalah untuk Kristus. Hidup adalah Kristus, kata Paulus dalam Filipi 1:21. Inilah saudara menjadi dasar dan tujuan hidup kita yang paling fundamen. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, hati yang murni dan lurus itu adalah awal kita menjaga hati kita. Amsal mengatakan di dalam Amsal 4:23, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah saudara, sebelum hati ini beres saudara, yang luar itu hanya ilusi, yang luar itu hanyalah sebuah tipuan rohani saja. Saudara, suatu ketika saya melihat ada sebuah kendaraan saudara, sebuah mobil sport. Dari jauh saudara, menarik sekali
persis sekali saudara seperti mobil Itali, mobil yang sangat mahal itu. Tetapi ternyata setelah dekat saudara, lewat sebelahan, suaranya beda saudara, dan kelihatan itu adalah replika. Nah saudara, memang kita tahu ada bengkel tertentu yang custom saudara, bisa meniru mobil sport saudara, tetapi mesinnya menggunakan mobil sedan biasa, tetapi luarnya kelihatannya itu mobil sport yang sangat mahal sekali. Nah saudara, artinya saudara, kita bisa kelihatannya sesuatu yang mahal, tetapi dalamnya, mesinnya saudara, ternyata berbeda. Nah saudara, Tuhan ingin kita punya hati, punya insight itu yang beres di hadapan Tuhan. Kita tahu ada orang Kristen yang disebut Kristen musiman saudara. Natal dia nongol dan Paskah dia baru nongol saudara. Jadi setahun 2 kali dia nongolnya. Ada juga orang Kristen yang Sabtu Minggu saja saudara. Jadi dia Sabtu Minggu dia akan ke gereja, pelayanan, dia jaga hidup dia. Tetapi saudara, Senin sampai dengan Jumat dia bisa hidup dalam tipu menipu, dia hidup dengan sembarangan perkataannya, perbuatannya, dia tidak menjaga hatinya dan dia menyandung saudara. Dan kita juga tahu di dalam gereja, kata Tuhan Yesus, itu ada kambing di antara domba. Ada lalang saudara di antara gandum. Saudara, Friedrich Nietzsche, kita tahu dia adalah seorang filsuf yang berkata bahwa God is dead saudara. Dia dulunya belajar teologi ya, dia dari keluarga yang Kristen. Tetapi saudara, kenapa Nietzsche bisa menjadi seorang yang melawan Tuhan? Saudara, dia katakan, dia melihat orang Kristen itu hidupnya tidak seperti orang yang punya pengharapan. Dari hidupnya penuh dengan ketakutan, hidupnya penuh dengan kekhawatiran, kegentaran, saudara. Hari-harinya diisi dengan kesedihan. Nah, saudara, Friedrich Nietzsche melihat hidup seperti itu, apa artinya iman? Akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan itu. Nah, saudara, kita tahu juga ada seorang Anton LaVey, saudara. Dia adalah seorang pendiri gereja setan, saudara. Dan Anton LaVey itu akhirnya di dalam ibadah yang sesat itu dia melakukan ritual yang luar biasa penuh dengan kedagingan. Saudara, ditanya kenapa dia memulai ibadah seperti itu. Dia katakan dia juga orang belajar teologi ya. Dia melihat hidup orang Kristen itu penuh dengan wajah yang munafik saudara. Kemunafikan hidup saudara. Dia katakan kenapa kita munafik? Sekalian aja kita bikin ibadah yang penuh dengan kedagingan, tidak ada munafik di situ. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan Yesus juga berkata di dalam Matius 7, 21-23 saudara. Ada di situ orang yang melakukan hal yang luar biasa secara pelayanan. Tuhan Yesus berkata bahwa nanti di hari terakhir Tuhan akan memisahkan orang-orang tertentu yang memang hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Nah saudara, akhirnya orang-orang itu bertanya, Tuhan, bukankah kami melakukan nubuat, kami mengusir setan, dan kami juga melakukan mujizat demi namamu? Tetapi saudara, di hari terakhir itulah Yesus berkata, enyahlah kamu daripadaku, hai kalian pembuat kejahatan. Saudara, menarik, waktu saya baca itu saya sangat gentar sekali. Orang-orang yang menyebut dirinya melayani saudara, ada extraordinary ministry di situ. Pelayanan nubuat, usir setan dan mujizat saudara. Izinkan saya bertanya, siapa di antara kita yang bisa nubuat saudara? Siapa di antara kita yang pernah mengusir setan dan tahu bagaimana rasanya pelayanan eksorsisme itu? Saudara, siapa di antara kita pernah melakukan mujizat saudara? Saya rasa di antara kita mungkin sedikit yang bisa melakukan itu. Tetapi orang ini melakukan pelayanan extraordinary dan Yesus katakan, kamu enyah daripadaku, aku tidak pernah kenal kamu, hai pembuat kejahatan. Saudara, pelayanan extraordinary itu dikatakan Yesus sebagai pembuat kejahatan. Saudara, ini bukan artinya kita gak boleh pelayanan saudara, atau keselamatan itu bisa hilang. Tetapi saudara, kita harus hati-hati sekali menjaga hati dan hidup kita. Ini adalah tentang relasi saudara. Tuhan Yesus katakan, enyah daripadaku, kuncinya saudara di dalam kalimat ini, aku tidak pernah mengenal kamu. I never knew you. Saudara, ini adalah relasi antara kita pribadi dengan Tuhan, hati kita dan Kristus saudara. Ada orang-orang yang Yesus katakan di dalam nas itu, dia nyambi pelayanan extraordinary, dia sambil berdosa dan rasa diri oke kok, melayani terus sambil berdosa. Nah saudara, yang tahu inside kita, hati kita, itu adalah Allah sendiri dan kita sendiri.
Saudara, yang pertama Petrus mau katakan, jauhkan keinginan daging. The life inside kita harus beres. Yang kedua, saudara, untuk memiliki hidup yang baik, milikilah cara hidup yang baik. The life outside, saudara. Hidup yang akhirnya dilihat dan dirasakan oleh orang lain. Nah, saudara, orang Kristen yang sejati itu, Petrus katakan, jaga hati, inside-nya, saudara. Dia tahu firman Tuhan, dia meresapi firman, dia bergumul dengan firman, tetapi juga ada doing, saudara. Ada yang kelihatan di luar, ada yang outside sana dilihat oleh orang lain, saudara. Artinya, saudara, ada iman di dalam, ada perbuatan di luar. Seperti Yakobus katakan, iman tanpa perbuatan itu adalah hakikatnya mati, saudara. Jikalau orang hanya tahu firman tetapi tangan kakinya tidak melakukan firman, dia bagaikan orang yang hidrosefalus, saudara. Dia sakit, kepalanya besar, saudara. Dia mungkin tahu banyak, tetapi tangan kakinya begitu kecil, saudara. Bukankah ini tidak normal? Nah, saudara, Petrus katakan, kamu milikilah cara hidup yang baik. Dia katakan dalam ayat 12, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Nah, saudara, Petrus mau katakan hidup kita itu harus punya outside yang dilihat oleh orang, yang nampak di situ dan dicerna oleh orang. Saudara, dia katakan cara hidup itu di dalam bahasa Inggrisnya King James itu conversation, saudara. Artinya ada interaksi dua arah. Cara hidup kita atau manner kita, saudara, itu bukan hanya milik kita, tetapi itu dirasakan oleh istri kita, anak kita, mertua menantu kita, tetangga kita, sampai dengan orang-orang yang kita ketemu setiap hari. Dan Petrus katakan miliki yang baik, saudara, cara hidup itu. Yang baik itu adalah good, dalam bahasa Yunani adalah kalos, saudara. Artinya excellent, beautiful atau approved. Itu orang lihat kita, saudara, orang tahu kita itu hatinya milik Kristus. Orang lihat perbuatan kita, orang tahu kita siapa, saudara. Tetapi, saudara, tidak selesai sampai di sana. Petrus katakan kita sudah good pun kita dapat mengalami hal yang tidak enak. Dia katakan bisa jadi kita difitnah, saudara. Kita difitnah sebagai evil doers. Kita difitnah orang-orang yang melakukan yang tidak benar, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi Petrus katakan kebenaran itu waktu kita hidupi di dalam inside hati kita dan kita lakukan di luar tangan kaki kita, kebenaran itu akan membela kita, saudara. Di atas bawah, kanan kiri, luar dalam, saudara. Kebenaran itu sendiri akan membela kita karena Allah itu sendiri adalah kebenaran, saudara. Jikalau kita hanya kelihatan baik di luar tetapi hati kita bengkok, saudara, kita palsu, niscaya waktu orang melihat hidup kita dan memfitnah kita, kita akan langsung hancur, saudara. Inilah yang menjadi penguji iman kita yang sejati, yang di dalam inside itu. Iman kita dilihat dan diuji, saudara. Dan Petrus katakan itu harus diwujud nyatakan lewat perbuatan yang baik, saudara. Orang-orang lihat good works itu, doing itu. Iman itu dinyatakan lewat perbuatan, saudara. Iman itu akhirnya kelihatan lewat good works. Good works itu perbuatan baik itu sebagai kebenaran. Dan orang-orang dunia itu dikatakan di dalam bahasa aslinya itu melihat kita dengan teliti, saudara. Mereka sungguh-sungguh menatap kita, mereka dengan seksama meneliti hidup kita. Saudara, jangan berpikir bahwa orang-orang dunia itu tidak memperhatikan hidup kita. Mereka sangat melihat bagaimana tingkah laku orang Kristen, bagaimana kita, hidup kita sehari-hari, kita dilihat dan sungguh-sungguh diperhatikan. Nah, saudara, dengan kesaksian hidup kita bisa memuliakan Allah. Orang bisa melihat Kristus, tetapi dengan kesaksian hidup kita juga kita bisa menghancurkan kesaksian itu. Oleh karena itu, seperti yang Petrus katakan ini, Yesus juga katakan jauh-jauh waktu di dalam Matius 5:16, kamu hiduplah untuk memuliakan Tuhan, karena orang-orang dunia ini melihat hidup kamu, dan biarlah mereka melihat hidup kamu, mereka dapat memuliakan Allah lewat hidup kamu. Saudara, saya ingat Paulus pernah berkata bahwa di dalam hidupnya dia rindu, saudara, dia boleh memuliakan Allah baik hidup ataupun matinya. Saudara,
Di situ dia menggambarkan hidupnya itu sebagai sarana, saudara, seperti sebuah cara Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Saudara, ada sebuah tulisan menyatakan bahwa hidup kita itu seperti mikroskop, saudara. Bagi orang dunia, Yesus itu sangat kecil, saudara. Tetapi tubuh kita ini bagaikan mikroskop, saudara. Waktu orang lihat hidup kita, orang bisa lihat Yesus itu besar, saudara. Bagi orang dunia Yesus itu kecil, saudara. Mereka nggak pernah tahu dengar Yesus secara detail. Tetapi lewat hidup saudara dan saya, kita memperbesar hidup Yesus lewat tubuh kita ini. Atau saudara juga digambarkan tubuh kita, hidup kita ini seperti teleskop, saudara. Kita tidak bisa lihat bintang nun jauh di sana. Tetapi saudara, lewat teleskop itu yang jauh itu kelihatan dekat sekali. Bulan itu kita bisa lihat sangat dekat sekali, saudara. Dan hidup saudara dan saya itu seperti teleskop, saudara. Waktu orang lihat hidup kita, orang bisa lihat Yesus yang mungkin jauh itu dekat dengan mereka. Dan mereka bisa melihat Allah dan memuliakan nama Tuhan. Saudara, akhirnya milikilah hidup yang baik. Tuhan selalu berpesan, milikilah hidup yang baik. Ini bukan hanya sekali lalu selesai, saudara, tetapi ini pergumulan seumur hidup. Inside kita baik dan itu diwujud nyatakan outside yang baik, saudara. Jadi hidup yang baik itu tentang di dalam dan di luar. Kita nampak baik di luar karena inside kita, di dalam kita memang sudah ditebus, saudara. Dan kita tahu, saudara, waktu kita dilihat baik, saudara, dan kita menunjukkan hidup yang baik, itu bukan supaya kita selamat. Tetapi saudara, karena kita sudah dilahirbarukan, kita sudah diselamatkan menjadi milik Kristus. Karena itu kita menyatakan Kristus lewat perbuatan baik kita. Dan memang saudara, Tuhan katakan di dalam firman-Nya, tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Artinya, di luar Kristus tidak ada hidup yang baik, saudara. Hanya di dalam Kristus saja, di dalam orang-orang yang sudah dilahirbarukan, yang mempunyai iman kepada Kristus, mereka punya hidup yang baik. Saudara, milikilah cara hidup yang baik, yaitu hidup yang diisi oleh Kristus saja dan kebenarannya. Dan hidup di dalam dan di luar, inside dan outside itu hanya untuk kemuliaan Allah. Saudara, saya akan tutup firman Tuhan ini dengan kisah, saudara, Mahatma Gandhi. Saudara, kisah klasik ini menjadi sebuah pembelajaran. Gandhi itu sangat kagum dengan Yesus Kristus. Setiap hari, saudara, dia membaca khotbah di bukit. Mahatma Gandhi mengatakan bahwa aku lihat Yesus dan aku ingin jadi pengikutnya. Tetapi aku tidak suka dengan orang Kristen. I like your Christ, but I don't like your Christian people. Saudara, sangat menghenyakkan hati, saudara. Kenapa Mahatma Gandhi, seorang tokoh yang sangat berpengaruh di India, bisa berkata demikian? Suatu ketika, saudara, dia mau ke gereja. Dan waktu dia mau masuk ke gereja, dikatakan dia tidak boleh masuk. Stop, kamu kulitnya gelap. Ini untuk orang kulit putih. Sorry ya, gak bisa masuk. Saudara, dia melihat ada perbedaan seperti itu dari kalangan orang Kristen. Saudara, saya juga tidak tahu kenapa orang Kristen itu melakukan hal sedemikian. Saya membayangkan, saudara, jika seorang Mahatma Gandhi sungguh-sungguh menjadi orang Kristen, miliaran orang India mungkin, saudara, secara human kita bisa katakan akan mendengarkan Injil. Tetapi saudara, karena satu cara hidup yang tidak baik, saudara, menyandung orang, kita gak pernah tahu siapa yang kita sandung itu. Saudara, saya sangat diberkati oleh seorang almarhum jemaat yang sudah berusia tua, saudara. Saya tutup dengan kisah ibu ini, saudara. Dia selalu mendoakan hamba Tuhan. Dan sering dia juga menelepon, saudara, minta didoakan. Saudara, menarik di dalam masa-masa menjelang dia tutup usia, ibu itu berkata bahwa dia sudah menyiapkan semua untuk kepergiannya. Bahkan ayat firman Tuhan dia minta dipatrikan di nisannya. Saudara, saya melihat ibu itu punya cara hidup yang baik. Dia cinta firman, dia cinta Kristus. Dia hidup inside hatinya itu begitu tulus, lurus dan baik. Tetapi saudara, di luarnya juga dia menunjukkan kisah hidup yang baik. Saudara, mampukah kita menjalankan hidup yang baik seumur hidup kita? Saudara, saya percaya jika memang kita punya iman, Roh Kudus dalam hati kita akan memampukan kita seumur hidup kita memiliki hidup yang baik. Tuhan memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa.
Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk pesan firman-Mu dari seorang Rasul Petrus yang memanggil kami untuk memiliki cara hidup yang baik. Kami tidak merasa hidup kami baik, Tuhan. Sebaliknya, seperti Paulus berkata bahwa di antara orang berdosa, dia paling berdosa, dia paling hina. Kami pun juga merasa kami tidak baik. Kami begitu rentan jatuh. Tetapi dengan bergantung penuh oleh kuasa firman dan kuasa Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan untuk menimba kebaikan Tuhan, agar itu dinyatakan lewat hidup kami. Berkati kami, berkati firman-Mu dalam hati kami. Dengar doa kami karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Mari kita mengambil waktu di hadapan Tuhan, kita bertelut dalam hati kita menaikkan beberapa pokok doa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Yang pertama, bagi pertumbuhan iman jemaat. Saudara, kita tahu kita hidup masih di tengah masa yang tidak mudah, pandemi ini. Setiap kita dan setiap jemaatnya mengalami pergumulan yang pelik masing-masing yang tidak mudah. Mari kita berdoa, Tuhan terus memberikan pertumbuhan iman meskipun di tengah situasi yang tidak mudah ini. Mari kita buka suara di tempat kita masing-masing, kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa bersama ya Tuhan bagi pertumbuhan iman jemaat-Mu. Melewati kesulitan, tantangan yang tidak mudah, yang masih mungkin mengkhawatirkan begitu banyak orang. Kami menyerahkan setiap jemaat Tuhan untuk terus dapat melihat kepada Tuhan, mengalami Engkau ya Tuhan, dan boleh terus menimba kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan karuniakan pertumbuhan iman, cinta akan Engkau yang semakin bertambah, karena pertumbuhan itu seperti firman-Mu katakan dari Engkau sendiri. Berikan rindu dan haus demikian kepada jemaat-Mu untuk mencari Engkau setiap minggu lewat ibadah, mencari Engkau lewat firman, mencari Engkau lewat doa. Dan Tuhan jamah setiap hati anak-anak Tuhan yang mungkin dingin, yang mungkin sudah bergumul dalam keraguan mereka. Berikan mereka kekuatan iman, tenaga yang baru untuk melangkah mengikuti Kristus. Terima kasih ya Tuhan, dengar doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, saudara, kita akan berdoa bersama-sama bagi pemerintahan yang terus berjuang menangani pandemi COVID ini. Kita terus mendukung pemerintah, boleh terus dengan takut akan Tuhan. Mereka boleh menangani ini dengan hikmat Tuhan juga. Dan Tuhan memberikan pertolongan kepada pemerintah dan belas kasih juga kepada anak-anak manusia. Kita berdoa bersama untuk pemerintah dalam penanganan pandemi COVID. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami juga mendukung pemerintah kami ya Tuhan di dalam memikirkan, menstrategikan untuk menghadapi dan mengatasi pandemi COVID ini lewat vaksin dan berbagai upaya yang ada. Tuhan, kami tahu banyak hal yang tidak mudah dihadapi pemerintah, banyak tantangan, banyak juga hal yang mungkin menjadi penolakan-penolakan. Tetapi kami percaya pemerintah kami berjuang untuk yang terbaik bagi bangsa ini. Tuhan terus berikan hikmat dan hati yang takut akan Tuhan, baik pada Pak Jokowi dan segenap jajarannya. Mereka boleh ditolong oleh Tuhan sendiri dalam penanganannya. Terima kasih ya Tuhan, dengar doa kami karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan yang ketiga, kita berdoa juga bagi ibadah onsite. Mari kita buka suara bersama bagi ibadah onsite di depan. Biar Tuhan sendiri memberkati setiap persiapan yang ada. Gereja memikirkan strategi dan cara SOP yang terbaik di dalam mempersiapkan ini. Dan kita berdoa Tuhan melindungi setiap ibadah yang nanti dimulai. Dan juga setiap ibadah itu boleh sungguh memberkati setiap jemaatnya. Dan jemaat diberikan hati yang haus untuk beribadah. Kita berdoa bersama. Bapa di sorga, kami juga terus berdoa bagi persiapan ibadah onsite. Dan juga mungkin banyak juga gereja yang sudah beribadah secara onsite. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau terus memberkati gereja kami di dalam ibadah onsite. Dan Engkau sendiri yang memimpin ibadah onsite ini boleh sungguh-sungguh dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kau berkati Tuhan setiap jemaat Tuhan juga diberikan hati yang rindu dan haus untuk beribadah. Dan lewat
ibadah onsite ini, Tuhan boleh menjamah, memberkati jemaat-Mu sekali lagi. Kau berkati ya Tuhan, Kau pimpin semua pemimpin kami yang akan terus juga bergumul di dalam ibadah onsite ini. Dengar doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, yang terakhir saya mengajak kita berdoa bagi diri kita masing-masing. Setiap kebutuhan, pergumulan kita, mari kita naikkan di hadapan Tuhan. Kita berdoa, mengambil waktu sejenak di hadapan Tuhan untuk diri kita masing-masing. Bapa di sorga, dengarlah setiap doa dan seru hati kami yang terdalam. Biarlah Engkau menjawabnya seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dengar doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya mengajak jemaat sekalian bangkit berdiri di tempat kita masing-masing dan kita akan menutup kebaktian doa kita bersama. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa, terima kasih Engkau sudah memimpin kebaktian doa kami dari awal hingga akhirnya. Terimalah dan berkenanlah akan setiap pujian kami ya Tuhan. Dan pesan firman Tuhan kami juga mau simpan dalam hati kami dan melakukannya. Hidup kami Tuhan, peganglah erat. Tambahkan kekuatan Tuhan untuk melangkah mengiring Engkau. Dan berkati hidup kami dalam segala kemurahan, kebaikan dan berkat-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, kekuatan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, menyertai, memberkati kita sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Doa teduh, kebaktian doa selesai. Tuhan memberkati.
setia.